Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku Atur dong. dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema yang unik sekali ini ya. Wah, luar biasa nih. Jarang nih ada yang berani mengangkatnya dan jarang ada yang berani jujur dan berani untuk mengungkapkan di depan umum sebenarnya ya. Tema kita adalah istri yang dominan. Waduh. Ya, seringkali itu menjadi sebuah aib, terutama buat keluarga ya, buat suami maupun buat istri. Padahal itu sangat banyak. Itu bukan lagi sesuatu yang harusnya ditutupi, tetapi adalah bagaimana kita menyikapi. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana mereka bisa keluar dari konflik ini, dari tanda petik aib ini, dan juga dari sebuah stigma yang kalau itu adalah keluarga yang tidak benar gitu ya, keluarga yang salah ya. Dan seberapa banyak batasan antara dominan dengan bahwa kepribadian itu kan berbeda ya. Antara memang dominan dengan maaf misalnya kepribadiannya koleris dengan pragmatis. Nah, kita berharap bahwa ini akan menjadi obrolan yang menolong dan membantu banyak orang. Nah, Sebelumnya kita mau perkenalkan dulu ini. iya, betul. Bisa memperkenalkan dirinya sendiri, Pak Rian dan Ibu Ruth. Mari, sebagai apa? Nama lengkap. Oke. Hai semuanya, nama saya Rian. Nama lengkap saya Rian Arto dan saya saat ini bekerja di sebuah bank swasta di Indonesia. Terima kasih. Halo, nama saya Ruth Lanti. Saya bekerja sebagai pengusaha kontraktor. Wow, kerjanya aja udah kelihatan ya, maco ya. Yang satu kerja di bank, yang satu maco nih, udah kelihatan nih, beda. Oke, sebelumnya karena ini temanya adalah obrolan meja makan. Nah, jadi silahkan nyemil apa yang mau diambil ya dan diminum. Ini jus asli, jadi semoga membawa kesehatan ya buat semuanya. Asli jeruk peras. Oke, dari istri dulu. Menurut Anda bagaimana dengan nama dominan? Atau pendapatmu apa sih? Boleh nggak sih istri itu dominan? Istri dominan itu takdir kali ya. Aduh. Ini jawaban yang belum pernah saya duga. Ini sungguh-sungguh dominan. Iya, saya pikir kan bisa relatif ya, atau apa ya. Ini jawabnya takdir. Wah, ini luar biasa nih. Ini belum pernah saya duga. Ya, jadi kan kita nggak bisa milih waktu kita lahir karakter kita itu seperti apa gitu loh. Dan seiring waktu berjalan, bertumbuh, menjadi besar kan lama-lama kita sadar, oh ternyata kita ini dominan ya atau koleris ya gitu loh. Born leader lah ya. Ya, born to be a leader ya. Gitu. Tapi sampai kemudian di dalam terbawa dalam pernikahan gitu ya. Apakah pada waktu pertama kali nih masuk pernikahan masih ada cita-cita gini, enggak gue mau baik-baik, gue mau lemah lembut gitu ya, aku ini mau jadi istri idaman gitu ya, atau gimana nih ceritanya? Ada, jadi sebelum nikah. Wah, ini suaminya juga jujur sekali nih, jujur sekali. Dua pribadi yang sangat jujur. Iya. Jadi waktu sebelum nikah karena background orang tua saya itu juga sama, papa pragmatis, mama dominan gitu loh. Jadi aku berharap aku pernikahan nanti tuh nggak mau kayak gitu kan ya, karena memang kita dari kecil sudah keluarga Kristen dan firman Tuhan kan berkata bahwa istri harus tunduk sama suami. Ya, gitu kan. Jadi buat aku dulu persepsi dominan itu buruk ya gitu. Kayaknya nggak boleh deh kayak gitu. Pokoknya gue harus belajar tunduk gitu. Pokoknya dengan cara bagaimanapun lah gitu. Dan intinya berusaha, berdoa. Pokoknya supaya indah, idealis. Supaya idealis gitu. Keluarga ideal ya. Harapannya begitu. Dan seperti bayangan banyak orang ya. Iya. Harapannya idealis, istrinya nurut sama suami, tunduk gitu ya, lemah lembut, sepi, melayani gitu. Tapi kenyataannya Oke, nih nggak mudah ya. Iya. Dan akhirnya sampai terima kenyataan ya. Nah, nanti kita bahas lebih lagi. Tapi sekarang dari pihak suami, pada waktu pertama kali menikah dan sebagainya,
ada nggak bayangan pengen punya istri yang wah soleha ya, terus lembut, terus benar-benar apa ya, ya seperti idealnya kata orang. Karena saya pragmatis, jadi saya emang nggak terlalu banyak berpikir bahwa istri itu harus dominan, harus istri itu harus seperti apa tuh nggak ada sih Bu sebenarnya sih Bu. Jadi istilahnya saya pragmatisnya cukup akut, jadi istilahnya menerima apa adanya dengan kondisi istri yang dominan seperti itu. Jadi Tapi waktu pacaran udah tahu. tahunnya galak Bu. Nah, cuma itu ya. Galaknya luar biasa Bu, ya kan istilahnya pada saat pacaran itu benar-benar kondisi yang Coba istilahnya- ceritain galaknya Oke, deh ya galak waktu pacaran ya, gimana ya? Cerita buka buku sedikit lah. Buka-buka, iya. Dan pengalaman buat banyak yang Oke, cari siap. jodoh. Siap, ya. Jadi saya pacaran dengan istri saya itu kurang lebih hampir 10 tahun. Wah, pacaran 10 tahun. 10 tahun pacaran ya kan. Nah, pada saat berjalannya waktu itu ya saya menemukan bahwa istri saya itu sangat galak sekali ya kan dari berbagai macam hal. Ya kan? Contoh. Contohnya mungkin Kalau kalau misalnya pengalaman yang masih ingat. apa ya? Dulu waktu ketabrak bajai. Oh iya. Oh ya, wah. Istrinya yang ingat, ajaib. Jadi waktu itu kan saya naik motor gitu Bu ya, naik motor terus dengan kondisi saya kan suka ngebut nyalip-nyalip gitu Bu ya. Nah suatu hari macet, saya berusaha untuk menyalip begitu, tiba-tiba ada bajai dan itu kena ke celananya. Nah setelah sampai rumah habislah saya dimaki-maki. Oh, waduh. Selesai saya gitu. Gimana sih bawa motornya? Ini kaki gue gimana sih segala macam Oh, bukan kata-kata marah ke keluar. tukang bajainya ya. Nggak Bu, dia emang kalau misalnya saya nyetir, kalau misalnya ada sesuatu yang seperti itu dia langsung marahnya ke saya. Wah. Mungkin sampai hari ini. Nah, sampai hari ini ya. Iya, karena kondisi kadang saya selalu diingatkan sih sama istri sih. Jadi kalau misalnya saya udah mungkin emosi dengan pada saat di jalan. Jadi kalau misalnya di jalan itu saya berubah menjadi pribadi yang koleris. Jadi istilahnya saya lebih gampang emosi. Nah itu berapa kali sih yang marah. Gimana sih udahlah itu kan apa mobil nyalip ya udah biarin aja, ngapain sih lu kejar, ngapain sih lu mesti kejar terus, mesti lu salip lagi, kita kan berantem gitu kan. Jadi dia mengingatkan. Seperti itu sih. Nah, pada waktu Anda atau Bapak Rian tahu istri ini galak gitu ya, nggak ada luka di dalam. Dan bagaimana dengan menghadapi Banyak. siap nggak sih gitu ya? Saya ini seumur Menikah. hidup loh sama singa betina gitu. Luka sangat banyak sih Bu. Waduh. Luka itu sangat banyak banget sih. Cakar ya kok. Karena banyak kondisi yang saya tuh banyak kecewa, marah ya kan. Kenapa sih lu mesti marah? Kenapa kondisi gini seperti mesti marah gitu kan? Karena kan nggak setiap kondisi kalau pragmatis kadang ya udahlah biarin aja gitu kan. Tapi kan kadang untuk hal-hal tertentu koleris itu meledak, ngerang gitu kan. Yang saya berpikir ngapain sih lu marah? Kan nggak Dan yang penting gitu. paling ditakuti oleh flekmatis adalah sepertinya menyerang ya. Iya, betul sekali Bu. Sepertinya menyalahkan. Betul sekali Bu. Sehingga itu yang membuat cukup banyak trauma sih Bu. Jadi 10 tahun pacaran dan saat ini saya sudah menikah hampir 13 tahun. Dengan kondisi mungkin dalam 20 tahun kehidupan saya bersama dengan dia itu mungkin penuh dengan Luka berdarah. luka berdarah. Tapi kenapa sudah tahu begini dan luka berdarah, Anda masih berani untuk menikah? Cinta. Wah, ini nggak gombal tapi kenyataan ya. Tidak tahan Bu. Cinta. Wah. Apa yang didefinisikan dengan cinta? Karena banyak orang gini ya. Ada yang bilang cinta itu artinya justru sudahlah cukup menyintai dari jauh, ya. Atau justru ya udahlah karena cinta, ya udahlah asal engkau bahagia dan saya pergi gitu ya. Tapi kan apa definisimu dengan cinta? Cinta itu istilahnya saya adalah orang yang suka berkorban. Ya. Jadi saya mencintai saya dan saya akan menerima setiap kondisi yang istilahnya ada. Ya kan saya akan berkorban untuk dia apapun istilahnya yang terjadi buat dia sudah menjadi pilihan saya dalam hidup saya. Jadi saya apapun itu terjadinya ya menurut saya cinta adalah sesuatu yang harus kita korban yang istilahnya kita harus memberikan cinta untuk istri. Cinta itu sabar, cinta itu rela menanggung banyak hal. Dan ini adalah sebuah tekad dari seorang suami yang berkata, saya cinta, saya pilih, dan saya akan sabar. Yes. Tapi sekarang dari pihak istri, saya yakin pihak istri, Ibu Nanti berkata, saya juga
nggak begitu aja gitu ya, meledak dan menyakiti, dan seringkali kan maksudnya jelas tidak menyakiti dan tidak menyerang. Nah, apa yang waktu itu akhirnya memutuskan untuk menikah dan berkata ya sikap sampai hari ini, dan bagaimana kalau menghadapi situasi-situasi yang tiba-tiba meledak nih? Kalau alasan kenapa tetap mau nikah selain cinta ya memang kita itu pacaran tuh benar-benar merasa bisa saling membangun, bisa saling ngisi, bisa saling support gitu. Jadi persoalan masalah, kalau lagi ada masalah terus cakar-cakaran gitu ya, itu istilahnya kayak, kalau buat aku ya, aku kesampingkan, itu nggak menjadi seperti aduh nanti gimana ya, nggak menjadi seperti beban awal sebelum masuk pernikahan gitu loh, dan kita confident sekali untuk bisa mengatasi ini. Wow. Kayaknya Luar biasa. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, apakah ini jadi beban khusus, beban mental ya buat suami dan istri? Pasti kan, maksudnya gini, istri beban mental gini, kenapa ya gue begini, atau gue ini udah berusaha loh, bukan nggak berusaha gitu ya, tapi kok meledak lagi. Dan apakah juga jadi beban mental buat suami, karena mungkin pukulan pertama, cakaran pertama masih terasa oke ya, habis 1000 cakaran rasanya udah berdarah-darah nih, udah nggak oke lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya biar semua orang melihat bahwa seberapapun bentrokan hati kita, seberapapun sifat kita berbeda, ya, toh ada jalan keluar. Betul sekali. Boleh dari suami dulu atau dari istri dulu, terserah. Yang dominan dulu. iya. Kalau sekarang ya kita udah jauh lebih baik, jauh banget, udah pulih banyak banget ya, gitu loh. Jadi ya seperti iman kita di awal berkata bahwa pasti kita bisalah melewati itu semua, dan pada kenyataannya memang awal-awal di 7 sampai 10 tahun awal itu mungkin masih tuh masih terus ngulang hal yang sama gitu, pertengkaran yang sama dan cara yang sama gitu loh. Tapi lama-lama seperti kayak kok capek ya gitu loh kayak gini gitu loh, dan aku juga ngelihat Rian itu juga banyak berubah. Ya, dari perubahan dia justru malah secara tidak langsung merubah aku gitu loh. Seperti itu gitu. Mungkin dilanjutin kali. Berubahnya gimana coba? Ya, perubahan yang paling kelihatan sih Bu ya. Jadi gini, suatu hari saya dan istri ribut besar, ya kan. Saya memutuskan untuk akhirnya udah daripada di rumah pusing, ribut terus, saya keluar. Waktu itu emang saya lagi ada pekerjaan di luar, jadi saya pergi keluar lah, ya kan. Sambil saya berdoa, Tuhan ini gimana sih ngatasinnya tuh gimana gitu kan, ini kenapa sih ini istri itu seperti ini gitu kan. Setiap kali saya tengkar sama dia, saya mengucapkan kata-kata yang kasar, dia itu akan seperti nyerang balik dengan ribuan kata yang lebih kasar lagi, seperti itu. Dan ya tiba-tiba ada suara dalam hati saya yang berkata seperti ini, itu adalah sebuah self defense mekanismenya Ruth, gitu. Jadi pada saat saya mengucapkan kata kasar, Dia defense nyerang. dia tiba-tiba meninggal, iya seperti itu. Jadi dia semacam bangun Otomatis. tembok, bangun benteng setinggi mungkin, dan itu seakan-akan, dan selanjutnya bukan bangun benteng aja Bu, dia mengeluarkan semua senjata yang dia punya, otomatis dan lagi itu senjatanya. otomatis semua, dan itu langsung diserang ke saya, dan ujung-ujungnya nggak akan beres, dan ujungnya kita berdua akan saling nyakitin. Karena saya merasa juga diserang sama dia, saya akan juga mengeluarkan self defense saya, ya kan, saya akan menyerang balik, ya kan. Nah, tiba-tiba di hari itu ada suara dalam hati saya seperti itu, dan oh iya, saya tiba-tiba ngerti Bu, tiba-tiba saya mengerti dan berkata oh iya. Dan akhirnya saya juga berkata oke, ya udah, saya akan belajar untuk berusaha untuk pada saat dia marah, saya tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar. Biarpun itu butuh waktu sangat lama sejak saya tahu hari itu, tapi itu masih butuh waktu sangat lama. Atau sangat nggak mudah sekali. Terus yang kedua yang saya masih ingat, sama kejadian berantem juga, saya keluar
Nah, tiba-tiba ada pada saat saya lagi berdoa, timbul lagi suara dalam hati saya yang berkata gini, Ruth itu bensinnya adalah cinta. Bensinnya adalah cinta. Jadi pada saat dia tidak mendapatkan cinta yang cukup, dia akan mati. Seperti itu. Nah, kamu tidak bisa sebagai suami yang berkata bahwa lu harus nyerang istri terus dengan sebuah yang membuat dia benci sama saya gitu kan. Akhirnya kamu harus kasih bensinnya cinta. Kamu harus mengasihi. Bagaimanapun Mungkin caranya. menurut saya itu pelumasnya ya, Iya. supaya tiba-tiba dia tidak jadi Iya. Agar tidak jadi dino. Hari itu tiba-tiba saya dengar suara itu seperti itu, saya oke Tuhan, saya mau belajar ya kan, saya belajar dan saya belikan cheesecake kesukaannya. Saya samperin dia, saya minta maaf dan saya belikan cheesecake dan saya cuma share apa yang saya dapat. Dan hari itu tiba-tiba dia menangis dengan sangat, berarti tepat. Dan itu bisa mengubah banyak hal sampai hari ini. Ternyata cinta itu harus diekspresikan. Ya. Karena dia menikah karena cinta, bertahan karena cinta, mengambil banyak hal keputusan karena cinta, tapi lupa mengekspresikan mungkin ya kepada istri ya. Sehingga tiba-tiba istri menjadi dino. Jadi dino. Dan kemudian mengeluarkan semua senjata otomatisnya. Nah, luar biasa. Biar setiap kita percaya dalam kondisi apapun selalu sebenarnya ada jalan keluar ya. Betul. Bukan berarti harus pisah. Betul. Bukan berarti juga harus terus berdarah dan hancur. Betul sekali. Ya, tetapi terus ada jalan keluar. Betul. Nah, sekarang dari pihak istri, setelah cheesecake keluar nih ya, setelah cinta keluar, apa yang membuat bisa ngerem banyak ya, atau bisa berubah banyak? Pada saat saya merasakan ada pengertian yang besar dari suami, tiba-tiba itu kayak berubah aja seketika gitu loh. Jadi tiba-tiba merasa kok, oh dia jauh lebih mengerti gitu loh. Kalau kita kesel tuh kenapa? Jadi gini, kalau misalnya dulu ya, misalnya aku kesel, dia bukannya yuk masalahnya apa ya gitu loh, kita cari solusi lah gitu, cari solusi, duduk bersama, bicarakan. Orang pragmatis akan cenderung menghindar. Iya, betul. Orang pragmatis akan cenderung diam, dan orang koleris didiemin akan semakin marah. Jangan mengejar. Semakin mengejar gitu. Kok didiemin sih gitu loh. Kita mau selesai masalah gitu loh. Kita ada masalah nih, kita ada sesuatu yang harus menurut saya harus dibahas nih gitu, harus diselesaikan gitu loh. Tapi orang pragmatis itu akan memilih diam. Nah, kalau dulu kita akan saling nyerang. Jadi pada saat aku menuntut dia Untuk ayo bicara, selesaiin masalah, jangan diem aja dong. Dia tetap diam gitu loh. Dia tetap diam, dan yang ada kan kita semakin emosi. Pada saat semakin emosi itu kan akan semakin menyerang, menyakiti, atau sengaja mencari gara-gara, mancing. Mancing. Tapi setiap kali dipancing yang keluar adalah emosi balik gitu loh. Yang keluar itu bukan oke, gue sadar, yuk kita selesaiin masalah gitu. Jadi pada saat dipancing yang keluar adalah serangan balik. Seperti itu. Dan Kayak Rusia Ukraina ya. Oh iya. Ujung-ujungnya nggak pernah selesai, dan itulah yang menyebabkan saling menyakiti gitu. Tapi pada saat dia itu mulai punya pengertian, pada saat nih istri gue lagi butuh bicara nih gitu loh, dan oke, yuk kita mau bicara gitu. Selesai dengan sangat mudah gitu loh. Atau mungkin pada saat misalnya aku kesel akan sesuatu hal yang mungkin dia buat atau kondisi atau apa, tiba-tiba dia tuh langsung sadar gitu, langsung oke, sorry ya gitu loh. Langsung cepet diatasin dan nggak didiemin gitu loh. Jadi sebenarnya masalah koleris pragmatis itu kadang sepele sih, cuma karena didiemin gitu. Wah, ini sebuah solusi yang luar biasa. Buat semua yang menonton, ingat, seringkali sepele, tetapi itu bisa dibuat besar. Atau yang besar bisa dibuat kecil ya. Seringkali kita mendiamkan bukanlah sesuatu yang bijak.
Karena beberapa orang membutuhkan solusi, tetapi kadang-kadang memaksakan jawaban seketika juga bukan yang bijak. Betul. Karena beberapa orang butuh didiamkan. Ya. Ya, itulah hidup dan itulah di dalam keluarga kita harus saling take and give dan kita harus saling belajar. Apa sih yang paling penting untuk istri saya, untuk suami saya juga. Sekali lagi masalah besar dikecilkan. Ya. Masalah kecil dihilangkan. Betul Ya. sekali. Tadi seperti tadi masalahnya cuma didiamkan ya gitu. Nah itu akhirnya Jadi bertambah besar. tambah besar karena Betul. itu masalah kecil dibesarkan. Seharusnya masalah besar dikecilkan, masalah kecilnya hilangkan. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang kalau mengambil keputusan, ya, apakah kedominanannya ini membuat dia yang mengambil keputusan, istri, atau sesuai dengan ya kita orang timur ya, kita harus selalu kan sebenarnya harus bicara, tapi kemudian keputusan di suami gitu ya. Tapi kalau ini ada istri dominan nih, apakah terus itu merubah tatanan Dalam rumah tangga. dalam rumah tangga? Ini bagaimana nih? Mungkin Bapak bisa jawab dulu. Begini, jadi kalau misalnya emang mengambil sebuah keputusan ya Bu ya, kita sudah terbiasa untuk istilahnya dari awal nih Bu, kita diskusi dulu. Itu bagus sekali. Jadi ya. kita nggak pernah nggak boleh berpikir dari istri yang harus yang dominan ngambil keputusan atau saya. suami. Enggak, kita harus diskusi dulu. Pilih jalan yang terbaik apa. Seperti itu. Jadi istilahnya untuk menghindari banyak hal, ya kita coba diskusi dulu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga lebih gampang untuk memutuskan. Nah, putusan pun bukan dari satu pihak, harus dua-duanya deal. Seperti itu. Biasa kalau misalnya kita belum ketemu dealnya, ya kita coba ya udah diemin dulu, jangan ambil keputusan apa-apa. Kalau dengan itu buat pihak istri yang koleris nih, tahan. Kadang-kadang kan pengennya cepet nih ya. Ini gimana itu? Kalau pengen sekarang. Iya, kalau dulu yang aku rasain ya, dia itu lebih menghindar mengambil keputusan gitu loh, karena takut salah, takut disalahkan gitu, lebih tepatnya sih, bukan takut salah. Jadi lebih kayak udah lu aja deh, lu aja yang ngambil keputusan, lu aja. Nah, tapi lama-lama tuh kayak kamu nggak bisa kayak gitu loh, kamu harus ambil posisi Sebagai kamu suami. sebagai pemimpin gitu loh. Lama-lama dari pihakku sih juga gini, udah kamu aja, aku paksa untuk dia harus berani mengambil keputusan, tapi sebagai posisi istri aku belajar untuk Ruth, ingat ya, apapun keputusannya, apapun hasilnya harus diterima dan nggak nyalah-nyalahin gitu loh. Dan juga tidak ngungkit lagi ke depan ya. Dan nggak ngungkit lagi ke depan, betul. Nah, Sudah berhasil belum itu? berhasil. Luar biasa. Karena kadang-kadang kan maunya sih begitu ya, tapi kan Iya. kadang-kadang kelepasan itu kan ya, tapi misalnya. Ya kita berdua sih belajar untuk nggak saling ngalahin sih Bu. Kalau emang luar udah biasa. keputusan, ya udah kita Deal. salah tanggung sama-sama gitu kan. Kalau benar ya kita bersyukur seperti itu. Iya, dan sekarang dia jadi lebih confidence untuk ngambil keputusan, jauh kelihatan jauh. Percayalah, setiap konflik ada jalan keluar. Percayalah, perbedaan memperkaya kita dan bukan harus menghancurkan. Juga mari percaya bahwa istri yang dominan bukanlah malapetaka, tetapi bisa dinikmati kalau kita belajar punya hati yang besar. Iya, Luar betul biasa. sekali. Sekali lagi perbedaan adalah untuk saling melengkapi. Tapi sebelum itu, mari saksikan dulu pariwara selanjutnya. Mari kita akan tetap stay tune di Asia Zara MMA. Mertua menantu, Aku dong. Dengan segenap hati dan
Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu. Aku dong. Kali ini kita tetap dengan tema yang sama, yaitu istri yang dominan. Tapi kali ini kita akan bahas dengan sesuatu yang menurut saya yang lagi ngetren juga nih, healing nih. Ya healing. Ini gimana nih? Sebagai suami gitu, seringkali dapat serangan, bukan serangan Nuklir lah. loh itu. Nuklir. Harus menjaga nuklir agar tidak meledak gitu ya. Seringkali kadang nuklirnya tidak berhasil dipadamkan gitu ya. Seringkali meledak dar kena hidup kita sendiri gitu ya. Gimana caranya untuk bisa Healing. sembuh, healing? Dan lagi Self banyak orang healing. itu berkata, satu kali pertengkaran atau satu kali nuklir yang meledak, mungkin bahkan 10 tahun pun saya tidak bisa sembuh. katanya Efeknya ya. masih ada nih, Dan radiasinya. setiap hari saya masih merasa terluka. Nih bagaimana nih dengan tema hari-hari ini, healing. Healing nih. Di semua sosmed dikatakan tentang healing. Iya. Jadi sebenarnya sih menurut saya semua masalah pasti bisa diselesaikan. Ya kan? Semua masalah ada jalan keluar dan semua itu kita bisa sembuh. Ya kan? Karena kembali lagi, biarpun mungkin istri saya sering melemparkan nuklir ke saya, ya saya kembali seperti ini sih. Karena saya cinta sama istri saya, jadi saya akan belajar untuk istilahnya mengerti sebenarnya itu maunya seperti apa. Ya kan? Jangan mengerti keinginan itu seperti apa. Ya kan? Sampai istilahnya saya tuh saya juga tahu jadwal menstruasinya dia seperti apa. Tanggal berapa. Kenapa itu sangat tolong? Kenapa? Karena jadwal menstruasi itu kan membuat wanita itu lebih emosional, suka jadi kadang-kadang makannya banyak atau gimana tuh jadi banyak hal, Bu. Nah, itu minimal kita tahu jadwal menstruasinya dia itu mengurangi, oh ya ini lagi jadwal menstruasi dia nih. Ya, sokok dulu sama cheesecake. Iya. Jangan sampai kita melakukan hal yang istilahnya oh ya jaga-jaga lah. Kita jaga ininya dia gitu kan. Nah, sama satu hal sih yang saya rasain sih ya belajar untuk mengerti sih, Bu. Yang paling penting itu belajar untuk mengerti. Tapi balik lagi nih, masih maaf kata nih ya. Problem terbesar adalah banyak orang tidak bisa sembuh. Iya. Dan mereka sudah berkata, saya trauma, saya give up, saya marah, dan saya sudah sangat terluka, sudah tidak bisa sembuh. Bahkan cinta yang dulu dibilang sebesar gunung, sudah habis terkikis. Nah, ini bagaimana kalian bisa melewati ini, khusus soal healing buat diri sendiri. Dan bagaimana punya kekuatan menghadapi singa. Kalau ngelihat singa aja udah pengen lari. Gitu ya. Nah, ini bagaimana? Aku. Iya, kamu. Iya, memang balik lagi dasar dari semua healing itu adalah roh pengertian. Kita harus ngerti, gitu loh. Misalnya kayak suami saya, itu dasarnya dia mengerti saya itu adalah dia mau tahu gini loh. Oh iya, Ruth ini ternyata punya background luka loh sama keluarga. Ada ketertolakan, ada kekurangan kasih sayang dari keluarga yang agak kaku ya gitu loh. Mereka sayang tapi tidak bisa mengekspresikannya sehingga anak-anak itu tidak merasakan kasih sayangnya. Dari dasar pengertian itulah itu yang membuat dia itu lebih bisa nerima gitu loh. Oh, dia itu punya self defense mechanism karena luka masa lalu gitu loh. Orang itu cepat tersinggung karena pasti ada luka di balik itu. Orang itu sangat sensitif, pasti dia ada masalah mungkin dengan masalah yang berkaitan dengan hal yang sangat sensitif di diri dia, seperti itu. Nah, saat kita mengerti hal tersebut terhadap siapa aja, terhadap suami ke istri, bahkan ke anak ke orang tua, atau bahkan ke teman, ke keluarga, ke orang tua kita yang mungkin udah semakin menua gitu ya, itu akan sangat membantu untuk kita tuh nggak marah gitu, untuk kita jadi berespon, oh ya dia seperti itu ya karena dia luka, karena dia trauma, karena dia mungkin punya kepahitan atau kemarahan tentang hal tertentu. Nah itu yang membuat kita itu tiba-tiba kayak dengan mudah bisa nerima keadaan pasangan kita, nerima anak atau orang tua kita, dan itu tiba-tiba jadi healing dalam hati kita. Luar biasa sekali. Ada istilah baru yang barusan hari-hari ini saya mulai populerkan dengan banyak orang, adalah alergi. Setiap orang punya alergi, dan kalau alergi itu bisa dihindarkan, itu menolong cukup banyak. Ya. Misalnya ini pengalaman dari beberapa orang. Jadi dia punya papa yang pemabok, dan setiap kali papanya pemabok,
maka dia akan menyalakan televisi keras-keras dengan semua minuman keras di depan televisi. Pada waktu dia menikah, setiap kali suaminya mulai menyalakan keras-keras, tiba-tiba traumanya balik. Dan kemudian jadi uring-uringan, jadi marah-marah ya. Dan saya pakai istilah, istrimu alergi TV keras-keras. Jadi kalau misalnya kamu pasang saja televisi dengan normal ya, maka itu tidak memicu banyak hal. Nah, setiap orang itu seringkali kurang menyadari ini alerginya apa. Ya, kadang-kadang ada suami yang alergi kalau kita sudah mulai dengan berkata gini, ayo kita bicara, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bilang, yang kita makan yuk, ternyata walaupun akhirnya membicarakan banyak hal, ternyata dia tidak alergi dengan itu ya. Jadi ya mungkin ini bisa membuat kita saling mengerti. Adalah pada waktu kita menemukan ya, hindari alergi pasangan kita ya. Setiap orang punya alergi yang mungkin aneh, tetapi pasti ada sebabnya dan kita bisa menghindarinya. Tapi kembali lagi buat sang istri, ada banyak orang berpikir koleris itu nggak pernah luka, ya. Koleris itu tahan banting dan bisanya cuma melukai, ya. Dan persoalannya banyak sekali yang tidak tahu, mereka justru sangat rentan, ya, dan gampang terluka. Cuma kalau yang satu luka dengan menangis, ini luka dengan mengeluarkan senjata. Boleh mungkin sedikit bagaimana nih pengalamannya sebagai koleris dengan luka? Iya, koleris itu pasti bisa luka. Gak mungkin kita semua manusia semua pasti bisa luka, gak mungkin gak ada yang gak bisa luka. Kalau pengalaman aku sama suami itu, aku akan semakin terluka kalau dia itu ngediemin, nyuekin, gitu loh, menghindar. Nah itu aku akan makin merasa seperti kayak, karena background keluarga juga gitu ya. Iya. Jadi begitu dia diem, anggapnya wah nolak. Tertolak, betul banget gitu. Jadi pada saat dia diem, aku ngerasa tertolak. Wah dia udah nggak mau ngomong lagi sama gua gitu kan, pikirnya seperti itu gitu. Itu memperparah itu. Iya. Nah setiap orang mungkin beda-beda ya koleris. Ada yang mungkin koleris yang terhadap traumanya itu terhadap orang plekmatis didiemin, atau mungkin ada juga hal-hal yang lain yang aku belum kenal itu gitu. Tapi yang pasti koleris pasti bisa terluka. Alerginya didiemin. Iya, alerginya Alergi didiemin. Kalau ada masalah didiemin, kalau ada konflik didiemin ya. Jadi, nah itu menimbulkan luka ya. Nah, sebaliknya dari Pak Rian, luka apa yang paling parah? Ya, mungkin bisa bersaksi bagaimana luka yang paling parah yang dirasakan. Ya mungkin soal rasanya pride direndahkan atau omongannya, dan bagaimana sih pelan-pelan keluar dari itu. Karena menurut buku-buku nih dan sebagainya, pengalaman plekmatis itu sangat penakut dalam tanda kutip ya, dan traumatis. Dan itu susah sekali sembuh. Ya, setiap orang punya kecepatan untuk sembuh berbeda-beda. Nah ini bagaimana pengalaman Pak Rian? Kalau saya pribadi sih, dari yang paling merasa menyakiti itu adalah setiap kata-kata dia sih. Kata-kata dia yang mungkin merendahkan, mungkin jelekin, ngutukin, itu yang mungkin banyak melukai sih Bu. Ya kan, itu yang banyak melukai saya, istilahnya kalau tiap lagi ribut, berantem gitu, istilahnya ya itu keluar semua. Ya kan, merendahkannya seperti itu. Nah, ya saya sih belajar untuk ya coba mengerti sih akhirnya sih, ya kan, dan istilahnya perlu dua arah. Jadi saya harus diskusi terbuka sama dia dan istilahnya kita bicarakan, ya kan, karena kita selalu berpikir bahwa keterbukaan adalah awal sebuah pemulihan, gitu. Jadi istilahnya saya bicara apa yang saya nggak suka, saya bicara apa yang istilahnya ya mesti berani konfrontasi sih, konfrontasi dengan orang koleris harus dikonfrontasi. Seperti itu kan. Tapi ada nggak misalnya cara tertentu untuk menyembuhkan dulu luka sendiri ya? Kan ada yang misalnya butuh mungkin jalan-jalan. Saya tidur Bu. Wah, murah sekali ya. Tapi itu sering kali dimarahin Bu. Wah, ini juga sesuatu miskom. Ini nggak misalnya masalah, tapi bagi saya pikir kenapa saya cuekin dia, karena
Ya saya berpikir, udahlah gue nenangin diri dulu, gue mau tidur. Tidur, dan ya itu membuat dia tambah marah. Lu ngecuekin gua, lu nggak peduliin gua, lu tinggalin gua, tinggalin tidur, lu nggak tahu gua menangis semalaman, seperti itu. Dan akhirnya ya dia tambah marah, gitu. Ya. Tapi emang saya untuk menenangkan dia, saya tidur sih biasanya. Ya. Setiap orang juga istilah saya perlu pil penenang, dan pil penenang itu bisa berbeda-beda. Saya bersyukur karena saya dan suami saya ini bisa saling bicara. Walaupun kami memang untungnya karena kami dua-duanya ada call-nya. Jadi saya call-san, suami saya call-plek. Jadi bicaranya masih ketemu nih ya. Dan salah satu beliau itu bilang, pokoknya kalau saya lagi banyak persoalan, kalau saya lagi capek, kalau saya lagi kesel, biarin saya main game sepuas saya. Ya, jangan diganggu. Sediain aja makanan. Ya, jadi sediain minuman, kopi, tapi biarkan saya main game sepuas saya. Nah, itu menolong keluarga kami ya, sehingga saya tahu setiap kali dia menuju ke komputer main game, buat saya sudah sebuah tanda jelas, jangan ganggu karena aku lagi self healing gitu ya istilahnya. Nah, demikian juga saya bilang sama suami saya butuh nonton film ya. Saya ini kalau healing butuh nonton film. Nah, saya nggak bisa kalau suruh healing suruh tidur, saya nggak bisa. Pikiran saya akan kemana-mana dan makin kacau gitu ya. Jadi saya bilang begini, saya butuh nonton film. Walaupun itu kadang-kadang sangat kekanak-kanakan, drakor gitu ya. Atau istilahnya sinetron atau film apapun, saya butuh nonton film untuk menenangkan diri saya, untuk self healing. Dan biasanya pada waktu saya nonton film, saya bisa berpikir banyak. Di dalam nonton itu ya, saya bisa berpikir ya itu manusia dan sebagainya dan perbedaan dan sebagainya. Seringkali banyak orang yang tidak menemukan istilahnya self healing yang dibutuhkan. Demikian juga anak-anak itu seringkali butuh untuk menemukan ya self healing yang membuat sampai ke depan itu lumayan membantu ya, memang tidak berarti menyelesaikan totally masalah ya. Sekarang jadi sebuah pertanyaan dari suami dan istri yang seperti ini, anak-anak bagaimana? Maksudnya satu, anak-anak ikut dominan karakternya atau ikut pragmatis atau satu-satu ya. Yang kedua, apakah anak-anak tidak bisa berkata gini, wah mama galak, papa baik gitu ya. Ini bagaimana nih menyikapi seperti itu? Iya, puji Tuhan tuh anak-anak ajaib ya. Mereka bisa keluar karakternya masing-masing gitu, dan ya kita bisa ngarahin gitu loh. Dua-duanya ada kolerisnya juga kayaknya ya. Jadi pada saat mereka ditugaskan untuk memimpin itu bisa gitu loh. Baik di sekolah atau di organisasi lain gitu, mereka bisa seperti itu koleris. Tapi marahnya ya, kalau misalnya yang gede ya lebih ke gampang marah, moody, lebih emosi lah, lebih gampang emosi seperti itu. Ya paling kita ya kasih tahu, nasehatin ya. Nah dari papanya nih anaknya gimana? Kita ketemu di satu karakter, Bu. Oh apa? Sanguin. Oh tiga-tiganya empat-empatnya sanguin. Jadi karakter pertama kita semua berbeda. Saya pragmatis sanguin, istri koleris sanguin. Yang anak pertama melankolis sekarang. Yang anak pertama itu sanguin mentok, yang kedua itu melankolis sanguin. Jadi kita harus bisa menemukan perbedaan sih Bu, dan menemukan dan juga menemukan persamaannya. Iya sama. Kalau saya di rumah ketemunya koleris. Nah itu jadi kita bisa kadang di rumah itu bisa melakukan satu hal yang ya orang sanguin itu kan kadang lepas ketawa-ketawa gini semacam bercandaan seperti itu sepuasnya. Oh itu bisa di rumah ya? Bisa, iya di rumah bisa main PS bareng berempat ya kan, ketawa-ketawa. Bisa bercanda ya, kita bisa bercanda kayak anak kecil lah dengan anak-anak gitu. Nah, ini luar biasa ini menjadi sebuah tips dan sebuah juga cara benar. Temukan sesuatu yang bisa bersama-sama. Betul. Temukan sesuatu yang bisa dinikmati. Sebaliknya di tempat saya semuanya juga berbeda, tapi kami semua ada call-nya. Nah, jadi pada waktu kami temukan itu adalah dengan apa? Memberikan yang terbaik. Ya, kami bisa bahas soal pekerjaan dan bagaimana memberikan yang terbaik
dengan baik gitu ya, karena kami semua orang yang punya tujuan, tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Hidup harus bertujuan, bahkan pergi makan juga dengan tujuan. Misalnya kayak kolerisnya gitu ya. Kita memang mau ngerasain makanan Waktunya, itu. jamnya. Semuanya harus teratur. Semua harus direncanakan dengan baik karena koleris ya. Sekali lagi, hidup ini sebenarnya tetap ada berkat, ada anugerah, ada jalan keluar. Betul. Ada kenikmatan bahkan di tengah konflik. Betul. Tapi jangan menyerah. Jangan pernah menjadi sangat-sangat depresif atau berkata sudah tidak ada. Saya juga punya satu prinsip. Pada waktu kita olahraga atau kalau orang mendayung ya, karena keluarga itu menurut saya seperti mendayung sebuah kapal. Ada titik-titik pasti sangat letih. Betul. Tapi pada waktu kita sangat letih dan kita berhenti mendayung, itu saat yang berbahaya. Betul. Karena kita bisa dibawa arus kemana. Ya, tetapi pada waktu kita sangat letih dan kita tetap waspada dan tetap memaksakan mendayung, toh tiba-tiba kita di tempat yang aman. Ya, demikian juga dengan keluarga, tetap ada saat yang meletihkan, tetap ada arus yang berbahaya, tetap ada konflik yang kadang-kadang bisa membunuh. Tapi jangan menyerah bahkan di saat yang paling letih, karena pasti akan sampai kepada kebahagiaan. Betul. Mau sedikit bertanya ini. Aku sempat dengar bahwa sempat kerja bersama ya. Iya. Kerja bersama dan bosnya itu istrinya, bener nggak? Bener nggak ya? Bener ya? Wah, Kerja wah, bersama wah, wah. kontraktor ya, Iya. tapi bosnya istrinya itu gimana tuh? Apakah ada konflik? Wah. Apakah begitu di rumah berantem di kerjaan gimana? Itu kan beda banget tuh. Wah, itu susah banget itu ya. Dan kerja bareng ya, dan Iya. dengan posisi Iya. bosnya istrinya, bener Iya, ya? betul, ya? betul, Nah betul. itu bagaimana itu? Kita harus tahu sih istilahnya kelebihan dia di mana, kekurangan kita di mana. Dan kelebihan saya di mana, dan kekurangannya di mana. Ya kan, nah itu ya kita sikapi aja sih. Jadi istilahnya dia tuh kan paling lemah di marketing. Oh, dia paling lemah di marketing. Iya, di marketing justru. ketemu orang itu menjadi suatu beban buat dia. Ya kan, dan Padahal ada sanguinnya ya. ada sanguinnya, dan bekerja yang rutinitas itu membuat beban buat dia. Iya. Ya kan? Ya, saya bersyukur sih itu kekuatan saya. Betul. Jadi pada saat di lapangan kita bekerja sama, ya dia di area dia dan saya di area saya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada perbedaan ya kita diskusi seperti itu. Jadi pihak istri ini bagaimana, nggak sungkan nih mengatur suami ya. Iya. Pada awalnya tuh awal kerja sama ya itu wah itu luar biasa. Justru itu awal-awal dimana kita itu sering ribut besar. Gitu loh ya, karena kan pagi siang sore malam ketemu dengan membahas masalah yang sama kan, dari anak, rumah tangga sampai pekerjaan gitu kan, selalu sama-sama itu konflik terus awal-awalnya gitu. Tapi lama-lama ya itu gitu loh, pengertian, tiba-tiba lebih kayak apa ya, buat aku tuh walaupun dia itu posisinya suami, tapi dia itu mau belajar, kerennya dia. Iya. Dia itu mau belajar, oh iya ya, kita ini kerja, kita harus bisa atur nih, kita nggak bisa konflik terus gitu loh. Mulailah dia belajar untuk, oh ya pokoknya kalau soal kerjaan aku serahkan kepada pemimpinnya siapa. Tapi kalau soal lain itu beda. Begitu Belajar rumah, beda lagi. Yes, Ya, belajar mengotakkan. menempatkan. Iya. Iya, Ya. belajar menempatkan. Terus udah gitu dia juga mulai belajar ngerti gitu loh. Caranya gimana nih, solusinya gimana. Apa yang aku nggak suka. Jadi kan ibarat kata aku pemimpinnya gitu kan ya. Iya. Dia belajar banget gitu. Oh, Ruth itu paling nggak suka nih kalau misalnya aku tuh nunda-nunda kerjaan gitu kan. Nah, terus udah gitu Ruth itu paling nggak suka kalau masalah itu dilempar mentah-mentah gitu nih, beresin Iya, masalah. betul. Wah, gitu ngamuk langsung gitu kan. Dan akhirnya dia belajar untuk gue harus beresin masalahnya nih cepetan gitu. Sebelum masalah ini nyampe ke bos kasarnya gitu lah. Kayak gitu. Jadi ya dari situlah mulai tiba-tiba justru pemulihan kita tuh justru mulainya dari situ. Dari kerja bareng itu, dari konflik yang tadinya mungkin karena kerja terpisah ya. Jadi kan nggak pernah sering konflik konflik ya. nggak sering konflik. Kelihatannya baik-baik aja, tapi pada saat ketemu Wah, justru konflik terus. dar gitu kan, seru gitu. Konflik terus, tapi itu awal dari kita healing banyak hal gitu loh. Awal kita dipulihkan banyak hal gitu, dari masalah-masalah dulu yang mungkin nggak selesai, justru karena dari mulainya konflik kerja bersama itu jadi selesai semua gitu, Wah. sampai ke akarnya.
ini benar-benar keluarga yang keluar dari keadaan yang sangat ya berbahaya loh itu. Itu berbahaya dan ini juga salut banget untuk keberanian, sudah tahu banyak konflik masih berani keluar kerja bareng. Luar biasa. Itu punya keberanian yang luar biasa. Nah, kalau ada orang nih ngejek bilang ini, wah ini suami takut istri, gimana nih reaksinya? Enggak tuh. Justru punya keberanian besar ya. Iya. Sehingga berani menghadapi istri dan berani menanggung sekian lama, sudah berapa tadi? 13 tahun pacaran? 10 tahun pacaran, 13 tahun menikah. Ya, kebalik luar biasa. Kita ada di ujung daripada semuanya. Saya mau supaya Bapak Rian dan Ibu Ruth boleh menyampaikan kepada semua orang ya untuk tidak takut dan tidak menyerah. Juga untuk benar-benar berkata bahwa keluarga itu bisa kok bahagia di tengah perbedaan yang sangat istilahnya ya konflik demi konflik yang luar biasa. Tapi yang terakhir juga sangat banyak keluarga yang hari-hari ini ya sudah berkata selesai karena apa? Luka. Dan biar Bapak dan Ibu bisa memberikan semua nasihat, kata-kata untuk membangkitkan ribuan penonton yang sedang ada dalam masalah keluarga. Yang pasti jangan pernah menyerah dengan semua situasi keadaan rumah tangga kalian. Yang kalian harus lakukan adalah kalian harus mulai terbuka dengan pasangan kalian, mulai istilahnya deep talk, bicara heart to heart, ya kan? Istri maunya seperti apa, suami seperti apa? Karena kita sekeluarga selalu berpatokan bahwa awal sebuah pemulihan itu adalah keterbukaan, ya kan? Jadi istilahnya selalu pakai itu dan belajar mungkin untuk mulai mengerti pasangan kita, backgroundnya seperti apa, latar belakang mereka seperti apa. Mungkin kan pacaran itu kan nggak kelihatan ya Bu ya, karena semua penuh dengan cinta gitu kan. Tapi pada saat masuk ke dunia pernikahan tuh baru kelihatan semuanya. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Tapi nggak usah takut, itu semua bisa diatasin pada saat kita mau mengerti. Kita mau memahami, kita mau turun istilahnya nggak boleh menjadi suami yang arogan, yang sombong, otoriter, tapi menjadi suami yang istilahnya mau mengasihi istri dan mau belajar istriku nih seperti apa sih, kenapa seperti ini, seperti itu. Nah, menurut saya pengertian itu yang paling penting, seperti itu. Iya. Buat aku juga pengertian sih dasar dari pemulihannya sebuah keluarga gitu. Tanpa pengertian kita nggak akan pernah bisa nerima perbuatan pasangan kita yang menyakitkan. Tapi dengan pengertian tiba-tiba tuh seperti kayak ada pengampunan yang keluar gitu terhadap pasangan kita. Itu dasar utama. Bagaimana kalau mereka berkata, saya nggak ngerti-ngerti. Ini ya terakhir. Ya, saya pokoknya udah nggak ngerti deh sama suami saya nggak ngerti sama istri saya. Ini bagaimana ini terakhir? Karena mungkin hatinya tertutup Bu. Nah, betul. Karena mereka nggak mau terbuka hatinya, jadi mereka nggak mau. Dia tidak mau berusaha terima ngerti. kebenarannya apa gitu iya, ya. Iya, harus mau berani terbuka. Baik menerima apa adanya Yes, suami atau yes. istri, juga keadaan diri sendiri Iya, ya. iya, betul. Juga masalah ya. Betul. Sekali lagi hati yang tertutup rupanya bisa menjadi pemicu daripada semua kehancuran. Jangan pernah. Ada pesan dari Kesia ini juga mungkin punya banyak sebenarnya perbedaan dengan suami ya, mungkin sedikit menutup dengan sebuah pesan. Pesan dari saya cuma satu sih, benar. Kadang seringkali kita ingin membereskan tapi kita tidak mau tahu yang kebenarannya tuh apa. Kadang seringkali waktu kita membereskan, contoh nih tadi ternyata suami butuh main game atau suami butuh tidur. Kebenarannya adalah suami butuh menenangkan diri dengan tidur. Tapi kalau kita nggak bisa buka hati, kita punya sebuah prinsip, kalau masalah ya harus jangan tidur, harusnya sekarang juga dibenerin gitu. Nah itu tidak akan ketemu dengan titik ujungnya. Tapi waktu kita ini ingin berrekonsiliasi, kita juga harus membuka hati dan berani menghadapi kebenaran yang harus kita terima. Nah itulah awal dari pemulihan. Waktu kamu ini hanya cuma istilahnya menambal luka, kamu cuma pokoknya enggak lah, suami saya ini, contohnya suami saya ini kan senang menolong orang, sedangkan istrinya ini sangat tidak suka ditolong. Bukan karena tidak suka ditolong ya, tapi karena saya ini juga tergolong istri dominan. Istri
istri yang dominan gitu ya. Saya juga tergolong istri yang dominan, jadi saya tidak terlalu suka ditolong karena buat saya justru saya ini maunya mandiri, ya maunya pokoknya udahlah pokoknya aku urus sendiri aja. Nah tapi itu membuat kebenarannya suami saya tuh suka nolong. Nah sekarang suami saya di jiwanya tetap kosong karena istri saya kok nggak mau ditolong ya gitu. Saya mau menolong siapa? Kasihlah kesempatan Kasih suami kesempatan menolong. untuk menolong. Tapi saya juga nggak bisa gini, saya nggak bisa pura-pura lemah, pura-pura aduh tolongin gitu, nggak bisa, palsu banget gitu. Sampai akhirnya ada banyak anak-anak, adik-adik yang perlu penolongan dari suami saya. Dibantu sekolahnya, konseling, menjadi kakak, dan itu menjadi menyembuhkan suami saya. Dan itu tiba-tiba dia tidak menuntut agar saya tuh, ayo Kesha lemah-lemah dikit gitu. Nggak bisa, nggak sanggup, aku nggak sanggup. Tapi karena aku bisa terima kebenaran itu, ya harapannya kan dulu saya mencoba untuk sok lemah, berdandan kayak kucing gitu yang menurut saya nggak bisa. Singa ya singa, keinjek buntutnya ya bunyi lah gitu. Ya gimana? Tapi waktu saya bisa deal dengan kebenaran itu, waktu saya tahu, oh ternyata memang suami saya tuh suka menolong orang. Sedangkan suami ini, istrinya ini terlalu mandiri gitu. Dan dia perlu makan itu dengan yang lain ternyata. Dengan teman-temannya, dengan hal yang benar ya. Menolong orang-orang miskin, menolong adik-adik, untuk anak sekolah. Ternyata itu justru membuat keluarga saya tidak berantem. Waktu saya membiarkan dan saya punya pengertian dan bisa menerima kebenaran. Sekali lagi, selalu ada solusi. Kebenaran itu awal dari pemulihan. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku Aku dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa. Inilah yang ku punya, hati sebagai